Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya atas nama Khairatil Mar'ah, mahasiswi program studi akuntansi dari kelas AK22D dengan NIM 105731113222. Kali ini saya akan membahas mengenai audit internal berbasis risiko sebagai tugas yang diberikan oleh Ibu Saidah Said SE MAK. Selama kurang lebih 20 menit ke depan, di sini saya akan membahas setidaknya 11 pokok pembahasan yang dimulai dari pengantar audit internal berbasis risiko hingga riset audit internal berbasis risiko. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan pertama, yakni mengenai pengantar audit internal berbasis risiko. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu, apa sih audit itu? Audit adalah suatu proses pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap data laporan keuangan ataupun informasi lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan audit internal merupakan aktivitas independen yang membantu memberikan nilai tambah organisasi dan meningkatkan operasional organisasi atau perusahaan itu sendiri. Tugas dan tanggung jawab auditor internal tertuang dalam piagam audit, di mana piagam audit itu sendiri merupakan dokumen formal yang memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit internal. Segala perusahaan skala besar membentuk divisi audit internal untuk melakukan proses pengawasan dan pengendalian kebijakan, proyek, dan program perusahaan. Audit internal berbasis risiko memungkinkan perusahaan siap menghadapi risiko dan mengantisipasi kemungkinan kerugian yang berdampak besar bagi perusahaan. Audit internal berbasis risiko adalah teknik audit yang dimulai dengan perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis prioritas risiko yang telah ditetapkan manajemen perusahaan. Lanjut ke pokok pembahasan kedua mengenai etika dan standar profesi audit internal. Etika merupakan nilai-nilai hidup, norma, dan hukum yang mengatur perilaku manusia. Adapun standar profesi berfungsi sebagai ukuran mutu minimal bagi fungsi audit internal dalam perencanaan, pelaksanaan tugas, dan penilaian aktivitas. Auditor internal harus menjaga perilaku dalam melaksanakan tugas dengan mematuhi kode etik, di mana kode etik itu sendiri berfungsi sebagai salah satu kontrol perilaku auditor dan penjaga kualitas hasil pemeriksaan auditor internal. Demi tuntutan atas pemenuhan standar kinerja secara berkualitas, auditor internal diharapkan memiliki sertifikasi profesional, yakni sebuah bentuk pengakuan atas personalitas yang membedakan tingkat kualitas dan keahlian antar tenaga kerja. Baik, untuk pokok pembahasan ketiga mengenai sejarah audit internal. Profesi auditor internal sudah ada sejak sekitar 3.500 sebelum Masehi. Asosiasi Auditor Internal dibentuk tahun 1941 dengan nama Institute of Internal Auditors atau AAI. Perkembangan teknologi informasi di era digital berdampak pada perubahan sistem dan prosedur perusahaan. Di Indonesia, Asosiasi Auditor Internal diwadahi dalam organisasi profesi seperti Asosiasi Auditor Internal. Beberapa kasus kecurangan yang terjadi di organisasi pemerintahan maupun di swasta semakin menuntut peningkatan peran auditor internal dalam mengawasi aktivitas operasional perusahaan, di mana kompleksitas perusahaan, perkembangan bisnis, dan kemajuan teknologi membuat tuntutan adanya proses pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan operasional perusahaan. Di sini, auditor internal menempatkan diri sebagai mitra manajemen dengan memberikan jasa konsultasi dan penjaminan secara independen. Untuk pembahasan pokok keempat, yakni mengenai memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah sistem yang mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu perusahaan.
Pengendalian adalah sebuah sarana untuk membantu pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan, di mana pengendalian yang baik tidak hanya melindungi perusahaan, tetapi juga karyawan dan manajemen. Pengendalian memberikan keyakinan memadai kepada pemilik dan para pemangku kepentingannya. Perusahaan dapat memilih model pengendalian internal sesuai dengan kondisi perusahaan, seperti Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau KOSO, di mana kerangka kerja yang menjabarkan praktik profesional untuk menetapkan sistem dan proses bisnis yang efisien dan efektif, atau dapat menggunakan Control Objective for Information Technology atau COBIT, di mana sebuah kerangka praktik pengendalian untuk teknologi informasi dan keamanan sistem informasi. Lanjut di pokok pembahasan kelima, yakni mengenai proses manajemen risiko. Perkembangan dunia bisnis dan industri terkadang membuat perusahaan dihadapkan pada risiko bisnis, di mana risiko secara umum adalah bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi di masa depan dan dapat saja mengakibatkan kerugian. Yang berarti manajemen risiko di sini adalah proses mengidentifikasi, mengukur risiko, dan menyusun strategi untuk mengelola ketidakpastian dengan menggunakan sumber daya yang ada. Adapun tahapan kegiatan manajemen risiko dimulai dari penetapan lingkup, konteks, kriteria, penilaian risiko, perlakuan risiko, pemantauan dan tinjauan, komunikasi dan konsultasi, hingga ke pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya yakni adapun metode penanganan risiko yang dapat kita lakukan dapat berupa penghindaran, menahan atau menanggung, diversifikasi, transfer risiko, pengendalian risiko, dan pendanaan risiko. Selanjutnya di pokok pembahasan ke-6 mengenai perencanaan audit. Perkembangan bisnis dan teknologi berdampak pada munculnya risiko bisnis. Auditor harus memiliki pemahaman yang baik mengenai bisnis, industri, pengendalian internal, dan risiko proses bisnis perusahaan. Auditor perlu menyusun perencanaan audit berbasis risiko sebelum pelaksanaan auditnya, di mana tahapan perencanaan audit sendiri terdiri dari 3 item, yakni identifikasi, penilaian, dan pengukuran risiko. Di mana identifikasi dimulai dari memahami bisnis dan lingkungan, mengidentifikasi risiko inherent, mengidentifikasi risiko pengendalian, dan mengidentifikasi risiko deteksi. Adapun penilaiannya yakni dengan mengidentifikasi risiko, auditor akan menilai tingkat signifikasi dari setiap risiko. Penilaian ini dapat dipengaruhi oleh kemungkinan terjadinya serta dampak apa saja yang terjadi terhadap laporan keuangan tersebut. Yang terakhir adanya pengukuran risiko. Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan skala atau matriks risiko. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat risiko yang akan dihadapi. Perencanaan audit berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam proses penyusunan perencanaan audit internal berbasis risiko, auditor kepala berkonsultasi kepada manajemen senior dan dewan pengawas untuk memperoleh pemahaman memadai mengenai strategi organisasi, tujuan kegiatan kunci, risiko-risiko, dan proses manajemen risiko. Di pokok pembahasan ke-7 ini mengenai pelaksanaan audit, evaluasi, dan bukti audit. Audit internal berbasis risiko adalah audit yang difokuskan dan diprioritaskan. Semakin tinggi risiko suatu area atau unit, semakin tinggi pula perhatian yang harus dilakukan oleh pengawasan ataupun audit. Untuk melakukan audit internal berbasis risiko, auditor internal harus melakukan pengumpulan bukti audit dan evaluasinya melalui tahapan identifikasi, penentuan, serta penilaian dan pengujian audit. Dalam pengumpulan bukti audit terdapat syarat yang harus dipenuhi, antara lain bukti audit haruslah cukup, dapat diandalkan, relevan, dan kompeten. Auditor internal akan melakukan pengujian dan prosedur audit untuk memperoleh bahan bukti audit. Adapun teknik pengumpulan bukti audit yang dapat dilakukan auditor adalah observasi, penghitungan fisik,
penelaahan dokumen, pengujian perhitungan, review analitis, serta wawancara dengan menggunakan bukti rekaman dan tertulis. Lanjut di pokok pembahasan ke-8, ada kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan media bagi auditor untuk mendokumentasikan seluruh catatan, bukti, dan dokumen yang dikumpulkan dalam tahapan audit. Kertas kerja audit atau KKA berguna sebagai alat bertahan dan pembuktian bagi auditor terhadap tuntutan pengadilan jika suatu saat terjadi kelalaian atau penyelewengan dan dituduhkan kepada auditor. Adapun review kertas kerja audit atau KKA merupakan suatu proses penelaahan ulang secara cermat, kritis, serta sistematis atas catatan-catatan yang dibuat, dikumpulkan, dan disimpan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, serta simpulan audit yang dibuat. Review kertas kerja audit berguna untuk memastikan bahwa simpulan hasil audit telah didukung dengan bukti-bukti audit secara lengkap, baik materi bukti audit maupun jumlahnya. Selanjutnya di pokok pembahasan ke-9 terdapat pelaporan hasil audit. Laporan hasil audit merupakan bagian penting dari rangkaian pelaksanaan audit internal, di mana laporan hasil audit merangkum temuan audit internal dan rekomendasi yang membutuhkan respon manajemen dan seluruh unit di perusahaan. Auditor secara efektif dapat menggunakan laporan hasil audit sebagai media komunikasi untuk memahami kebutuhan manajemen. Sistematika penulisan laporan hasil audit terdiri atas bagian pengantar, bagian pokok, bagian penutup, dan lampiran. Saat mengomunikasikan laporan hasil audit, auditor internal diharapkan mampu melakukan komunikasi yang efektif dengan menerapkan komunikasi dua arah, yang kemudian dapat menghasilkan solusi yang terbaik. Selanjutnya, pokok pembahasan ke-10 mengenai fraud dalam audit internal. Fraud adalah tindakan penipuan atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satu contohnya adalah dengan adanya korupsi ataupun penggelapan dana. Terdapat 4 teori fraud, yaitu yang pertama, fraud triangle theory atau segitiga kecurangan. Teori ini mengenai 3 motivasi atau 3 penyebab utama seseorang melakukan kecurangan, yakni adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi atau pembenaran diri. Yang kedua yakni fraud diamond theory. Fraud diamond theory yakni adanya menambahkan satu unsur yakni kemampuan, di mana pelaku fraud dapat menembus atau dapat memiliki kemampuan menembus pengendalian internal perusahaan. Yang ketiga fraud pentagon theory, di mana di sini menambahkan satu unsur kembali yakni adanya arogansi akibat dari perilaku serakah yang mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir atau yang keempat adanya fraud hexagon theory, di mana fraud hexagon theory menambahkan lagi satu unsur yakni kolusi atau bersekongkol, di mana seseorang melakukan jalan pintas dengan memanfaatkan jabatan atau kekuasaan yang dimiliki untuk menutupi kecurangan yang dilakukan. Selanjutnya, kecurangan atau fraud yang dilakukan tenaga kerja, baik skala kecil maupun skala besar, terjadi karena kurangnya sistem pengendalian internal dan pengawasan. Fraud mencakup 3 langkah, yaitu tindakan, penyembunyian, dan konversi. Kemampuan mendeteksi fraud adalah sebuah keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai fraud. Audit internal tidak menjamin suatu perusahaan terbebas dari fraud, tetapi kegiatan audit internal dapat mendeteksi adanya fraud di kemudian hari yang dapat merumuskan rekomendasi untuk memperbaiki kelalaian agar fraud tidak terjadi kembali. Di pokok pembahasan ke-11 atau pembahasan terakhir membahas riset audit internal berbasis risiko. Audit perlu dilakukan untuk memantau kebijakan atas pelaporan manajerial sehingga dapat mengurangi risiko informasi dan menjamin keandalan pelaporan keuangan.
Audit internal memiliki peran penting sebagai garis pertahanan dalam pengelolaan dan pengendalian biaya operasional yang efektif dan efisien di dalam perusahaan. Penelitian audit internal cenderung menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara secara mendalam. Pendekatan kuantitatif dilakukan menggunakan metode survei berupa kuesioner dan masih sangat sedikit dengan metode eksperimen. Objek penelitian terkait audit internal mengambil tempat pada perusahaan sektor publik dan sektor privat. Penelitian terhadap faktor-faktor terkait efektivitas audit internal akan menarik dilakukan karena dapat berkontribusi dalam memberikan pandangan baru terkait pertimbangan apa yang harus dipenuhi agar audit internal berjalan secara efektif. Penelitian semacam ini dapat dilakukan melalui survei kuesioner, wawancara, dan data sekunder, ataupun penelitian eksperimen. Keberagaman metode penelitian dapat memperluas hasil penelitian yang ada, menambah wawasan, pengetahuan, dan pengembangan literatur di bidang audit internal. Baik, itulah tadi penjelasan dari 11 pokok pembahasan mengenai audit internal berbasis risiko. Saya Hairatil Mar'ah undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.